Ya mungkin pulsanya, paketannya habis. Jadi Bapak Ibu, yuk berinovasi kalau kita ingin berhasil. Ya jangan gitu-gitu saja, begitu kan? Nah, puji Tuhan. Jadi itu yang pertama yang perlu diperhatikan kalau kita mau berhasil. Apa saudara? Kerjakan semua dengan apa? Sepenuh hati. Jangan separuh. Tidak asal-asalan. Yang kedua, mari kita lihat. Ya, dari ayat ini di ayat yang kelima, mari kita baca ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Yang kedua, Bapak Ibu, hal kecil yang perlu diperhatikan yaitu kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, kita sedang menghadapi persoalan, janganlah kita punya hati yang jahat. Coba katakan hati jahat. Nah, biasanya orang-orang yang bekerja itu, ya kalau sudah tersaingi, hatinya menjadi jahat. Kalau teman bisnis kita lebih berhasil, biasanya kita iri dan hatinya menjadi jahat. Biasanya nek tonggone berhasil, kita kadang suka menjadi iri dan jadi jahat. Ya kan? Tonggone berhasil kerjaannya. Wah, kayak suami istri kerja kabeh. Wah, iso tuku lemari es, ya, pintu loro, iso tuku TV LED 30 in. Wah, tonggone meri ora trimo saudara ya. Emangnya dek etok sing iso. Aku yo iso bento aku ora kerja, gitu ya. Akhirnya utang kredit saudara ya. Tuku TV 60 inci gitu saudara ya. Tuku lemari es 3 pintu gitu ya. Nah, wis duwe 2 pintu sik tuku 3 pintu. Nah, beda kalau orang Temanggung saudara ya. Zaman dulu panen tembakau, beli lemari es 3 pintu, 4 pintu. Nah, tapi gua ada pakaian saudara ya. Nah itu. Nah, saudara, yuk. Jangan hati kita menjadi jahat. Ketika kita sedang lakukan sesuatu dan sesuatu itu mungkin ada ganjalan-ganjalan dan membuat kita berhenti. Jangan hati kita jadi panas. Jangan hati kita jahat. Ya, jangan. Nah, bagaimana caranya menghilangkan hati yang jahat itu, Bapak Ibu? Ya, bagaimana caranya? Yaitu berbuat baik. Itu lawannya. Jadi kalau bisnis saudara dijahati orang, ya, usaha saudara dijahati orang, saudara harus tetap baik kepada orang itu, baik kepada semua orang, baik kepada karyawanmu, baik kepada atasanmu. Kalau kita sebagai karyawan diperlakukan tidak adil oleh bos kita, tetap berlaku baik. Karena itulah yang akan membuat kita kembali bangkit dan diberkati oleh Tuhan. Jadi, yang pertama tadi, apa saudara? Halo? Yang pertama, sepenuh hati. Yang kedua, jangan berbuat jahat atau memiliki hati yang jahat. Ya, tapi mari kita berbuat baik, memiliki hati yang baik, hati yang tulus. Ya, siapapun misalnya orang yang buat kita gagal pun tetap kita harus baik sama mereka. Kadang-kadang yang saya kasihan itu kalau orang jualan sudah modalnya sedikit, diutang saudara. Diutang, orang bayar, ya saudara ya. Mau bilang tak ikhlas ke, kok itu modalnya entek gitu ya. Entek diutangi tonggo-tonggone, entek diutangi koncone gitu saudara ya. Terus piye hukumnya saudara? Hukumnya adalah tetap berbuat baik, tidak usah berbuat jahat. Ya, jangan berbuat jahat. Karena orang-orang yang berbuat jahat itu endingnya tidak bagus. Ya. Filipi 3:19, ya, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, kita bukan itu. Kita anak Tuhan.
Bukan duniawi yang menjadi tujuan kita. Tapi kalau kita diberkati, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit, coba introspeksi diri. Ya, lihat jangan-jangan hati kita jahat. Kalau kita merasa, aku jahat karo wong kae. Oh yo, aku sudah jahat dalam bisnisku ini. Jahat itu pengertiannya banyak loh. Dalam bisnis jahat itu banyak. Contoh, ya kan? Di YouTube banyak lah, itu dikasih contoh. Itu orang jual jeruk itu ya. Ketika ditimbang, ya, ditimbang 1 kilo, tapi tangannya nanti begini saudara, ngerti nggak? Tangannya gini, dijatuhin 1 gitu. Jadi setiap dia jual 1-2 kilo, dia pasti akan ambil 1 dari barang itu. Jahat nggak? Jahat. Untungnya banyak? Banyak. Nah pertanyaannya, kalau orang tahu, banyak orang tahu, diviralkan, akhirnya laku enggak? Enggak laku. Karena jahat. Nah ini hal-hal kecil, timbangan, dikasih magnet. Ya, ini orang-orang jualan biasanya ini. Dikasih magnet. Atau orang beli, biasanya ada magnet ya untuk kecurangan. Ya saya sempat cerita-cerita, ada beli barang 43.000 1 kilo, dia jual 43.000. Apa bati Pak? Bati. Dari mana Pak? Batinya dari timbangan saudara. Wow saudara, keren sekali ini saudara ya. Baru tahu saudara ya, ada tapi saudara. Ini jahat. Dan orang begini kebinasaan. Tidak akan mengalami keberhasilan. Tapi orang yang tetap baik, ya, tetap melakukan yang baik, bisnisnya baik, usahanya baik, ya sudah sikap hatinya baik, sepenuh hati, lalu kerjaan kita baik, hasilnya baik, semua karya-karya kita baik, pasti akan disenangi oleh banyak orang dan kita akan mengalami sebuah keberhasilan. Yang terakhir, ya yang terakhir ayat 5, 6, dan 7. Ya, ini ya, perhatikan ayat ini dari Kejadian tadi. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Perhatikan. Tadi yang kedua saya jelaskan itu ya, tentang lawan dosa atau jahat itu dengan baik. Di ayat 7 diulang lagi ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Baik ya, jadi Bapak Ibu, yang ketiga, kadang-kadang yang kita tidak sadari, kalau kita sedang berbisnis atau berjualan atau apapun dalam bekerja, muka kita muram. Nah kalau segini saya nggak lihat, saya lihat mana yang muka sukacita, mana yang muka muram, karena pakai masker. Ya, saya nggak lihat. Saya tahunya saudara senyum, sukacita, karena pakai masker. Tapi siapa tahu ketika maskernya dibuka, wajah saudara sedang cemberut. Welek banget saudara kalau cemberut saudara ya. Kayak kates mentah saudara ya. Cemberut. Nah kalau saudara bayangin ya, saudara jualan pecel saudara ya. Bayu bantal siji. Oh bantal siji ya, buin apal. Bantalnya loro gitu saudara ya. Bantalnya siji, receknya siji, misalnya gitu. Apa kue? Tuku apa? Karo apa? Anak gitu, mukanya kayak gitu, payu ndak soto apa pecel ya saudara? Ini Bu Roma kalau jual wilun gitu. Tuku perayu. Ora. Wah, muni-muni. Ya kan mesti enggak laku saudara ya. Ya wes nek ora tuku, sesuk tuku ya. Nah, senyum. Besoknya beli kalau lewat. Gitu. Banyaklah jualan. Kemarin istriku, saya sama istri mau cari. Kemarin ada anak Tuhan bakar-bakar di sini kok enak gitu loh. Saya tak pengen beli sendiri kok enak gitu loh. Saya cari ke Karangamen sana gitu. Nah, bojoku ki kok merengut gitu, nopo mah kok merengut. Wah, sing dodol ngadeli saudara ya. Ditanya kok yo, mbuh, yo, ora arti. Lah sing dodol kok ngono, saudara. Lah kene iki wis aja tuku kono sik. Ngesuk aja tuku kono neh. Pasti begitu, saudara. Kenapa? Mukanya itu loh, saudara ya. Enggak bisakah kita tersenyum? Enggak bisakah dengan muka yang sukacita? Coba kalau saudara di kantor, penampilannya mukanya bekatu terus.
Bagaimana atas kita mau senang? Bagaimana pimpinan kita mau senang dengan kita? Ya, semua. Guru misalnya, siapapun kita, pelayan masyarakat. Kalau mukanya kita muram, ketus jawaban kita, ya kita nggak menyenangkan banyak orang. Nah ini hal-hal sepele yang kita suka lupakan, yang ini membuat Tuhan menghalangi berkat itu. Jadi pasanglah mimik muka yang tersenyum. Gitu. Saya belajar dari gembala saya dulu Pak Gatot itu ya. Sudah diapusi, dimaki-maki, itu masih bilang, ya nggak apa-apa, ya apa-apa. Coba saudara, saya sama wong ini kok iso ngono saudara ya. Tapi saya belajar dari dia. Walaupun saya belum bisa seperti dia, tapi saya belajar. Coba ya, kalau paling sedih buat Bapak Ibu yang jualan ketika barangnya tidak laku atau laku sedikit, betul ya? Atau ada orang tuku tapi orang bayar, utang orang bayar, itu sedih. Nah saudara, kalau kesusahannya gembala apa coba? Ayo. Kesusahan gembala itu ketika ditelepon atau di WA, Pak Timo izin sok minggu ora mangkat. Aku saudara, walaupun gak ada orangnya, dulu nih minggu tok izin. Apa meneh meh tugas dino Minggu, izinnya Senin, saudara. Aku meriang Pak, ora iso singer. Lah wong singere sik Minggu izinnya Senin, saudara. Meriang iki Senin, saudara. Lah Minggu lah ya wis mari, betul gak saudara? Ini yang sedih tapi tak guyoni aja saudara ya. Ternyata berangkat saudara dan sembuh. Jadi saudara, itu loh saudara. Saya kan sudah hari ini coba lihat banyak yang datang. Sampai tadi pagi ada izin lagi. Maaf Pak Timo, saya nggak bisa datang. Saya masih di Bandungan. Ya wes namanya kerja kantor ya sudahlah. Masih saya maklumi. Tapi saya belajar untuk, oh ya, enggak apa-apa. Saudara ya. Coba ada yang izin sama saya kata, kenapa toh? Mbok yo di ini, mbok di cancel dulu. Enggak. Saya selalu berkata, iya, enggak apa-apa. Betul nggak? Yuk coba yang sering-sering WA izin, saya kan jawabannya itu toh. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ya itu. Apa yang saya tulis itu yang di hati saya. Iya, enggak apa-apa. Oke. Pak, izin ya mau nyumbang. Iya, enggak apa-apa. Izin ya Pak mau besan. Iya, enggak apa-apa. Tapi begitu di kamar saya nangis, Gusti Yesus, kula nyuwun ngapura. Kenapa jemaat kudu kaya ngene? Ya. Pak izin, meh ngerajang. Untung sekarang udah jarang yang ngerajang jemaat ya. Izin Pak meh nandur. Ya saudara kapan ke gerejanya? Ya kan? Mas, repot saudara ya. Pak nanti saya akan ke gereja. Saya tuh enggak lupa Tuhan. Saya enggak lupa gereja. Ke pastori enggak lupa jalannya, ke gereja lupa jalannya saudara ya, repot. Saya pikir Tuhan kenapa jemaat ini begini ya. Nanti Pak kalau saya sudah selo tak ke gereja, lah kapan selone saudara? Habis nandur ngerabuk, habis ngerabuk matun, habis matun nyemprot, habis nyemprot panen, habis panen tandur meneh. Lah kapan ning gerejane saudara? Berikan Tuhan sepenuh waktu kalau kita mau berhasil, amin. Aja setengah-setengah Tuhan dikai turahane iki. Ya kan Tuhan dikai waktu turahane itu enggak benar saudara ya. Kasih yang terbaik. Tapi saya lihat hari ini ya, saya memperhatikan ada beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang mulai dengar firman Tuhan dan mulai mempraktekkan dan mulai mengindahkan hari Sabat. Dan orang-orang yang seperti ini yang akan diperhatikan Tuhan dan mengalami keberhasilan saudara. Orang sidik-sidik izin saudara ya. Repot sekali saudara. Hari ini sampai tegoan aja enggak tak jemput saudara. Ya jemput satu orang yang 4 izin. Tapi keren Jaswadi datang sendiri hari ini. Saya kan enggak mungkin ke sana cuma jemput Jaswadi saudara ya toh. Pakai mobil ya kan enggak mungkin gitu loh. Tapi dia orang luar biasa. Mau dijemput enggak, dia tetap datang sampai di tempat ini. Loh contoh saudara. Ya, contoh walaupun reget kabeh awake tapi dia tahu yang terbaik. Hari Minggu kemana Jas? Ke gereja. Wong gendeng wae diinjili kok, ya toh?
Saya ingat dia waktu saya ke sana itu, luar biasa Jaswadi dia. Pak Timo datang, lari. Beli itu sprit, ya beli botol teh gitu. Begitu ada orang gila lewat, tak kandani, kan stres toh nih ngono. Tak kenal ke Pak Pendeta, ben dongake gen mari gitu loh. Aku yo sebut gitu. Ini luar biasa gitu ya. Ini orang yang luar biasa. Kerjakan sepenuh hati, ya. Jangan jahat dan buatlah muka kita itu berseri-seri. Ya, di dalam ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi berbuatlah baik. Situasi seperti apapun, tetap berbuat baik. Karena berbuat baik itu, maka muka yang muram itu akan menjadi berseri. Haleluya. Ya, kita belajar ya untuk kita memiliki muka yang berseri penuh dengan senyum. Ya. Haleluya. Haleluya, Saudara. Perhatikan ya, ini hal yang sepele semua. Ya, hal yang sepele yang sering kita lupakan. Kerjakan pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Ojo lita-liti, orang Temanggung bilang. Lalu, jangan berbuat jahat walaupun kita dicurangi orang. Walaupun kita diperlakukan tidak baik. Jangan berbuat jahat. Lalu, berikanlah muka yang berseri-seri. Walaupun hati kita terluka. Berikan muka yang berseri-seri. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. 3 hal ini Bapak Ibu, ya 3 hal ini yang akan membuat kita, anak-anak Tuhan, akan bangkit dan kita diberkati oleh Tuhan. Saya simpulkan, apa saja penghambat sukses seseorang, yaitu karena tidak sepenuh hati, karena hatinya jahat dan mukanya muram. Caranya adalah, yuk kita berbuat baik kepada siapapun sehingga Tuhan pulihkan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Tuhan luar biasa Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu, yang menilai hidup. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku
Bapa di sorga, mari Engkau menyelidiki setiap hati kami yang ada saat pagi hari ini. Apakah sungguh-sungguh, apakah benar-benar hati kami berkenan kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh hati kami menyenangkan hati Tuhan? Kau jamah hati kami, Bapa. Kau jamah setiap hati kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh masuk, boleh tertanam, boleh bertumbuh, dan boleh berbuah-buah untuk kemuliaan akan nama-Mu. Ajari kami ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang baik, berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga itulah yang dapat menarik berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami dapat menjaga hati kami dengan baik. Hati kami baik, hati kami tidak jahat. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup kami. Dan berkat-berkat yang besar juga yang Tuhan akan berikan dan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu mengingatkan kami. Untuk kami boleh memperhatikan hal-hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Untuk kami mawas diri, untuk kami lebih berhati-hati dalam hidup kami. Supaya kami tidak terjatuh, tetapi kami boleh tetap berjalan melangkah dan untuk meraih berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai lebih lagi dengan hikmat, marifat, urapan Tuhan. Menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami yang sudah mendengar, berkati setiap hati kami. Tumbuhkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa firman Bapak hari ini. Berikan kekuatan, jadikan rema di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Petugas silakan maju ke depan. Kita mau siapkan dengan pujian Sak Ceke Kulon Derek Gusti. Kulon derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kan maringi sajeke. Kulon derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kan maringi. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini seluruh umat-umat-Mu boleh memberikan korban persembahan, persepuluhan korban tatangan mereka dan bawa ke rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan jemaat-jemaat-Mu. Apa yang mereka sudah berikan, Tuhan yang perhatikan dan Tuhan yang akan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, mata pencarian mereka dan seluruh aspek kehidupan mereka. Juga dalam berkat-berkat Tuhan. Biarlah Engkau memberkati juga pengurus gereja, bendahara yang mengelola keuangan gereja,
Engkau memberkati. Biarlah semua dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Untuk yang menyampaikan kegiatan seminggu ke depan, kami persilakan. Selamat pagi. Shalom. Mari kita memperhatikan warta jemaat pagi hari ini untuk aktivitas kita seminggu ke depan. Untuk doa malam, Rabu tanggal 23 Maret, penyembahan Bapak Bambang, renungan firman Tuhan Ibu Roslinda. Untuk ibadah FA 25 Jumat tanggal 25 Maret 2022, tuan rumah keluarga Bapak Kasminto, tempat di gereja. Pimpin pujian Ibu Agustin, firman Tuhan Bapak Timo. Ibadah remaja Sabtu tanggal 26 Maret 2020, worship leader Saudari Eva, singer Saudara Anto, gitar Saudara Peter, keyboard Saudari Viola, kajon Saudari Ferry, LCD Saudari Indri, firman Tuhan Tante Linda. Tema bersama Yesus lakukan perkara besar.